Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Fitriwati Darusmin, salah satu dosen program studi S1 Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perilaku konsumen. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan dan disampaikan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kasus interaktif terkini, dan proyek lapangan. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT khususnya di bidang pengajaran. Saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perilaku konsumen, memiliki bobot SKS 3, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek, dan diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 6 di Prodi Psikologi. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah perilaku konsumen bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang ilmu perilaku konsumen. Kemudian konsep-konsep kunci dalam perilaku konsumen, penggunaan konsep tersebut dalam penelitian dasar di bidang psikologi konsumen, dan penelitian terapan di bidang pemasaran. Nah, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis tentang faktor-faktor dari perilaku konsumen dan meningkatkan pemahaman tentang metode dan instrumen penelitian perilaku konsumen sebagai bahan dari pemecahan masalah yang ada di dalam masyarakat dan tentu saja dilandasi dengan prinsip etika moral dan sosial. Pada mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa akan membahas tentang berbagai perilaku konsumen yang dimulai dari apa itu definisi konsumen, perilaku pemasar, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perilaku konsumen, sampai pada etika dari pemasar dan tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam dan umum. Ada beberapa capaian yang harus dikuasai mahasiswa saat menempuh mata kuliah ini seperti mahasiswa harus mampu menjelaskan definisi konsumen, definisi perilaku konsumen, apa itu pemasar, apa itu teknologi, dan menjelaskan konsumen sebagai individu dalam setting sosial dan budaya. Mahasiswa juga harus mampu merancang strategi komunikasi konsumen berdasarkan pada perilaku konsumen itu sendiri hingga mampu merancang riset konsumen yang beretika. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini bersumber pada buku Skifman dan Wiesenbild, keluaran tahun 2015, tentang customer behavior. Mahasiswa juga dianjurkan untuk dapat membekali diri dengan pengayaan akademik yang dapat ditemukan pada berbagai buku, modul, berbagai video iklan yang menarik yang ada di media massa, dan artikel riset perilaku konsumen terkini. Adapun sistem dan metode pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan bergantung pada capaian yang ditargetkan pada masing-masing pertemuan. Namun, tentu juga mengutamakan pada proses pembelajaran aktif mahasiswa. Sehingga, mahasiswa dituntut untuk dapat berperan aktif baik di kelas, misalnya dengan bertanya, menjawab soal, maupun aktivasi di luar kelas melalui berbagai praktikum. Proses pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaboratif, mementingkan teamwork, dan evaluasi dari pembelajaran ini dilakukan dengan berbagai metode seperti UTS, UAS, diskusi kelompok, tugas mingguan, hingga yang paling penting adalah melakukan proyek riset konsumen. Asesmen keberhasilan mahasiswa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti evaluasi rutin, melalui kuis, proyek iklan, dan proyek riset. Pembelajaran mata kuliah dilaksanakan selama kurang lebih 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan aktif di kelas, 3 pertemuan project based learning di lapangan, 5 pertemuan diskusi project, dan 1 pertemuan akhir dengan melibatkan tamu dosen praktisi psikologi konsumen. Adapun bobot penilaiannya adalah 20% kuis, 30% project iklan, 30% riset konsumen, dan 20% penilaian akhir. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah perilaku konsumen. Berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, kita sampai di pertemuan ketiga dan kemudian akan dilanjutkan pertemuan keempat dan pertemuan kelima di mata kuliah perilaku konsumen. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai kepribadian, needs, persepsi konsumen. Nah, teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita sudah belajar mengenai targeting, kita belajar mengenai positioning, tetapi sekali lagi ketika bicara psikologi, maka yang kita hadapi adalah human behavior. Nah, bagaimana kaitannya dengan perilaku konsumen? Berarti human behavior as customer. Teman-teman, sebelum kuliahnya dimulai, mari kita cek kembali ya RPS-nya apa sih gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran untuk sesi ini, kita akan masuk di sub CPMK 3, yaitu untuk mengetahui dinamika hubungan antara needs,
motivasi, persepsi dalam melihat dan menentukan perilaku konsumen. Nah, saya ingatkan kembali ketika di kontrak belajar saya berikan kepada teman-teman, saya sudah sampaikan RPS ini. Nah, apa yang akan kita lakukan di sesi ini adalah subjek PMK-nya, di subjek PMK 3, buku panduannya masih sama ya teman-teman ya. Kemudian pertemuan keempat kita akan mendengarkan penjelasan dari saya mengenai motivasi, persepsi, dan needs. Lalu nanti teman-teman akan ada tugas. Tugasnya nanti setelah selesai mata kuliah ini, nanti akan saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan RPS? Kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman, kalau kita bicara mengenai kepribadian, masih ingat pelajaran teori kepribadian di semester-semester awal? Jadi kepribadian itu adalah sesuatu yang mencerminkan siapa kita. Dan di dalam kepribadian itu ada namanya trait. Masih ingat? Trait itu sifat ya, dan dia nggak pernah berubah. Namun ketika bicara kepribadian, itu ada hal yang disebut juga dengan needs. Needs itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai apa? Kebutuhan. Kalau keinginan? Wish, I wish gitu ya, wants ya, needs dan wants. Nah di sini kita akan bicara mengenai kepribadian, tapi khusus hanya 3 area ini aja, yaitu needs, motivasi, dan kepribadian itu sendiri secara umum. Saya nggak akan lagi bicara kepribadian dengan teori-teori yang rumit, tapi langsung pada implikasi mengenai bagaimana perilaku konsumen saat kita mengamati mereka. Dan tentu saja goalsnya adalah bagaimana kita akan menciptakan sebuah produk atau membuat iklan pemasaran seperti itu. Mari kita lihat. Needs itu apa sih gitu ya? Dalam kaitannya dengan perilaku konsumen, needs adalah suatu keadaan yang kita cari, kita kejar, kita butuhkan pemenuhannya. Kebutuhan ini akan mengarahkan pada kekuatan motivasi dalam diri individu. Jadi ibaratnya needs itu kayak bahan bakar. Ada orang yang nggak punya needs nggak? Nggak ada. Kalau udah hilang berarti kita apa? Mati. Benar. Jadi needs itu adalah bahan bakar. Selagi kebutuhan itu ada, maka kita akan terus bergerak untuk meraih sesuatu. Nah, di sini dikatakan adalah kebutuhan akan mengarahkan kita pada kekuatan motivasi. Motivasi itu adalah daya dorongnya. Jadi kalau needs itu bahan bakarnya, maka motivasi itu yang akan mendorong kita. Contohnya, saat orang tua memilih sekolah untuk anaknya. Hal pertama yang akan jadi perhatiannya, sekolah itu aman apa enggak? Nah, kalau orang tua yang concernnya adalah sekolah itu aman atau enggak, berarti orang tua yang needs-nya ada di mana? Safety? Rasa aman? Iya. Jadi sebenarnya needs itulah yang akan mendasari motivasi pemilihan dari sekolahnya. Itu sama juga dengan teman-teman. Ini hari ini nih ya, mbak-mbak semua tuh paling banyak kerudungnya warna hitam. Jadi mungkin penjualan kerudung warna hitam itu laris manis. Kenapa? Ada yang pernah bertanya nggak? Kenapa kok warna hitam? Tapi kalau sebelum sampai ke sana saya mau tanya deh, kenapa teman-teman pilih kerudung warna hitam? Netral, apalagi? Lebih cerah ke muka ya? Iya, tapi kalau saya enggak loh, saya jadi kusem loh kalau pakai hitam. Nggak apa-apa. Berarti kan ada pengaruh dari warna kulit. Ada lagi nggak? Malah nyetrika, malah seribet gitu. Kayak kalau hitam tuh udah sat-sat gitu. Mungkin sisi kepraktisan itu yang dilihat oleh produsen. Sehingga mereka memproduksi jilbab warna hitam itu pasti ada di semua series brand apapun. Setuju nggak? Setuju gitu ya. Nah, itu yang mendasarinya. Kemudian, ketika kita bicara kepribadian secara umum, ini didefinisikan sebagai karakteristik psikologis yang menentukan, mencerminkan bagaimana kita berpikir dan bertindak bersama-sama membentuk karakter yang khas. Kalau ingat definisi kepribadian, manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya nggak? Iya. Siapa kita dibentuk oleh lingkungan? Iya. Siapa saya sekarang itu dibentuk oleh lingkungan. Maka pilihan saya atas suatu produk akan dipengaruhi juga oleh lingkungan. Paling mudah tuh sebenarnya nyontohin mbak-mbak. Kalau mas-mas tuh cenderung agak stable biasanya. Misalnya contoh, milih lipstick brand apa gitu. Itu nanya temen nggak? Iya. Di temen kita cakep? Di kita enggak. Tapi kita udah terlanjur beli. Paling zong adalah kalau lihat influencer. Ya enggak? Tapi bibirnya influencer sama kita ternyata nggak sama ya. Beda banget gitu loh. Jadi mungkin di kita set warna itu nggak cocok gitu. Tapi kok orang makainya cantik ya? Ya udah deh aku beli, aku coba dulu deh gitu. Nah jadi memang kita dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Nah produsen itu melihat itu teman-teman dalam menciptakan atau mengeluarkan sebuah produk gitu. Nah kemudian dikatakan juga konsumen sering membeli produk dan merek karena pengiklan telah memberikan kepribadian dalam tanda kutip kepada produk itu. Apa produk yang image-nya adalah feminin? Ada nggak produk yang image-nya adalah feminin? Lipstick? Iya. Betul ya, itu feminin banget ya. Kayaknya kalau ada icon lipstick gitu ya, itu pasti itu produknya cewek banget. Kalau produk netral tapi dirasa feminin ada nggak teman-teman ingat? Ada mungkin? Coba kita uji di kendaraan. Menurut teman-teman kendaraan yang feminin apa? Motor atau apa? Mio, Scoopy. Oke, kita balik. Kalau yang maskulin? Ninja. Apa lagi? Apa mas?
Oh ya, itu apa itu Mas? Bu dosennya nggak update ini, ya kan? Jadi kalau lihat ada laki-laki pakai motor Scoopy, dia jatuhnya maskulin apa feminin? Nah, sebenarnya ya, kendaraan tuh unisex loh sebenarnya. Ya nggak? Iya, tapi para pengembang produk itu memberikan kepribadian ya, maskulin femininitas, trait ya itu ya, kepada produk sehingga kita terpengaruh, ya nggak? Parfum deh, saya ini penyuka parfum loh. Parfum itu kan katanya ada yang feminin, ada yang maskulin, ada yang unisex. Teman-teman, parfum itu sebenarnya nggak ada ininya loh, nggak ada jenis kelaminnya loh. Tapi kalau kita beli yang floral itu kayaknya feminin. Jadi kalau teman-teman yang pria pakai floral, ih kamu nih cewek apa cowok sih gitu ya. Citrusi seolah-olah milik laki-laki gitu ya, padahal enggak. Sampai di sini paham? Paham ya. Kenapa produsen itu memberikan kepribadian pada produknya? Karena itu didasarkan dari perilaku konsumennya. Nah, ini ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Nah, ada beberapa fenomena yang saya baca dan saya tangkap di sekitar kita sebagai baik kita sebagai konsumen atau POV-nya produsen gitu ya. Di sini disebutkan ada namanya brand personification. Ini kaitannya dengan kepribadian. Terjadi saat konsumen merasakan ada atribut ciri-ciri atau karakteristik manusia pada suatu produk. Jadi ada sifat manusia yang ditempelkan suatu produk seolah-olah produk yang itu benda mati. Jadi punya sifat. Makanya saya nyontohin di sini. Ingat si cepat. Siapa yang suka check out Shopee? TikTok Shop? Nggak ada. Itu kan ada pilihan kurir ya, JNT, ada si cepat. Itu kalau teman-teman pernah lewat tol, kargonya si cepat lewat, itu kan kayak dia aja yang punya jalan kan? Bus gitu ya, ya sesuai dengan tagline-nya. Tapi apakah jasa kurir itu hidup atau enggak? Tidak kan, itu bukan benda hidup kan, tapi benda mati. Namun dilekatkan brand personification sebagai si cepat. Paham ini? Oke, saya lanjutkan ya. Ada lagi namanya anthropomorphism. Ini agak susah nih pelafalannya. Istilah yang mengacu pada keadaan di mana meletakkan atribut karakteristik manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Ya sorry, ini kebalik ya sama yang tadi ya, ini si cepat. Kalau yang tadi, berarti saya tadi kebalik ngomongnya, sorry. Nah kalau brand personification itu biar dia terlihat menarik gitu ya, atau terlihat canggih di mata customernya. Nah ini yang seringkali memasukkan sisi emosional. Siapa yang kalau habis lihat iklan, kemudian nangis, sedih, terus bilang, oh ya nggak apa-apa deh beli ini. Nah ini paling banyak dipakai oleh jasa-jasa. Kayak biro-biro jasa, atau penjualannya di sisi jasa gitu loh. Pernah lihat produk atau jasa gitu yang menggugah sisi sentimental kita. Orang Indonesia itu kan terkenal sebagai orang yang paling murah hati. Iya, kalau tadi pagi tuh saya baru aja nonton di TikTok ya. Harvard University itu baru aja merilis hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang paling flourishing in the world. Flourishing itu adalah kebahagiaan yang paling ultimate gitu ya, paling tinggi. Karena orang Indonesia itu hidupnya mindful, slow living, mindful, suka bergotong royong gitu kan ya. Nah, makanya jangan heran kan kalau produk-produk khas Indonesia itu kan nggak ada yang benar-benar terkesan mengajak kita untuk jadi rungsing, jadi santai gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah brand-brand personification. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi ini sudah. Masih ingat pelajaran waktu di semester awal? Teori Maslow. Ini teman-teman, ini adalah grand teori sampai kapanpun itu akan teman-teman pelajari dan teman-teman gunakan di berbagai fenomena perilaku. Jadi Maslow itu mengatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari psychological needs. Apa itu psychological needs? Kebutuhan dasar. Apa aja kebutuhan dasarnya? Makan, terus minum, tidur, keamanan apa ya? Oke, safety net naik ke yang kedua, gitu ya. Nah, rata-rata kalau teman-teman lihat, saya ngajak teman-teman amati di sebuah jalan. Jalannya cukup besar. Coba amati berapa Alfamart, Indomaret, terus apa lagi? Circle K, jumlahnya di sebuah jalan itu bisa berapa? Banyak banget kan? Kadang kita mikir ini siapa yang beli ya? Ada yang mikir nggak? Yang beli ini siapa? Tapi dia jaraknya kan cuma berapa ratus meter kan? Tetapi semuanya itu ada yang beli. Dan kenapa bisnis retail itu akan tetap hidup sampai kapanpun? Karena itu mengakomodir basic needs. Teman-teman perempuan tiba-tiba menstruasi gitu, kemana perginya? Nyari warung kan sebenarnya. Tapi karena warung itu sudah mulai terdesak, gantinya Indomaret, dikit-dikit kita ke Indomaret. Tapi kalau ibu-ibu nggak suka ke Indomaret, bikin boncos, karena anaknya ada aja yang diambil. Semua yang ada di kasir itu kesukaan anak-anak semua.
Nah, jadi yang namanya bisnis ini itu benar-benar basic need. Makanya kalau teman buka bisnis nih ya, itu basic need itu nggak akan ada matinya guys. Yang kedua, safety net needs. Kebutuhan akan rasa aman. Apa misalnya? Yang teman-teman tahu? Mas, coba Mas. Duit. Duit, ya. Duit, oke. Kenapa duit? Mungkin duit itu kan selalu kemakan inflasi ya. Jadi ya, kalau untuk meningkatkan rasa aman, saya mungkin akan mengkabutir duit saya sih gimana sih supaya bisa ada rasa aman, duit ini nggak akan ke giris dari devaluasi segala macam. Jadi produk apa yang akan kamu jual kalau misalnya kita kaitkan dengan kebutuhan rasa aman? Mungkin investasi dengan apa ya, exchange rate yang rendah. Oke, keren. Ada yang pemakai jasa asuransi? Nggak ada. Itu bisnis safety nggak menurut teman-teman? Asuransi itu, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, iya nggak? Iya. Siapa target market asuransi yang paling besar kalau kita kaitkan dengan generasi atau usia? Orang tua. Kira-kira kalau seumur teman-teman ini? Belum. Masih berasa gitu ya, masih sehat, umurnya panjang, insya Allah ya, amin gitu ya. Kayaknya belum butuh deh Bu asuransi kesehatan gitu ya, kan masih ditanggung ayah dan ibu ya. Iya. Tetapi bisnis kesehatan yang dijual itu adalah sebenarnya rasa aman, memang paling banyak kepada orang tua. Asuransi pendidikan kepada siapa? Orang tua. Nah, kemudian ada lagi namanya belongingness and love needs. Kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Ada yang nggak punya? Kok ketawa? Siapa yang nggak punya? Punya semua kan? Bisnis apa yang menggunakan intimate relationship atau friendship? Ini apa Mas? Boleh. Daycare Bu. Daycare, iya daycare. Oke, kenapa daycare? Karena di situ sebuah kayak bisnis yang bisa mempercayai dengan orang dan memberikan kasih sayang terhadap orang lain juga. Gitu. Oh, ketika pengasuhan itu diserahkan gitu ya? Oh, gitu. Mungkin bisa dua ya, sama trust juga nggak sih? Iya. Iya ya. Oke. Atau misalnya jasa panti jompo, bisa nggak menurut teman-teman? Lansia gitu ya? Atau misalnya sebenarnya dia nggak terlalu relate teman-teman, tapi di dalamnya ada bisnis perhotelan yang menjual couple night, dinner, ya nggak? Cafe. Bener? Suka lihat kan kalau di TikTok itu misalnya, aku lagi di hotel ini bisa banget nih buat honeymoon nih, gitu kan ya. Terus kamarnya dihias sama bunga-bunga, itu jualan itu nggak? Iya. Nah kemudian yang berikutnya adalah esteem needs, kebutuhan untuk harga diri. Di sini dikatakan bahwa prestige, feeling, accomplishment, perasaan kalau aku tuh komplit, aku punya harga diri. Kalau saya selalu ingat ini contoh dari dosen saya dulu ya. Tapi kemudian kami sama teman-teman tuh ketawa gitu. Tahu motor Harley Davidson itu? Itu gede ya. Mungkin kalau saya langsung jatuh karena motornya gede banget. Jadi kalau berhenti di lampu merah gitu, kan kalau motor biasa kan cuma dren gitu ya. Kalau dia kan bong sombong gitu kan. Kalau bercandanya dulu gitu. Jadi nggak mungkin orang biasa aja yang menengah ke bawah tuh bisa beli Harley nggak sih? Nggak mungkin. Atau teman-teman yang suka motor cowok tuh yang ganteng banget, yang gagah banget, yang kalau naik itu kan kita tuh cewek jadi gini gitu loh. Itu motor apa sih itu? Ninja ya. Nah itu kan kenapa laki-laki membelinya? Karena feel of accomplishment, harga diri. Kalau naik itu aku tuh gagah, ganteng, gitu nggak sih? Ini nggak yang dijual oleh customer? Ya brand personification kan, tapi memanfaatkan needs. Jadi kita ini semua sudah dikendalikan gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah self-actualization, achieving one's full potential including creative activities. Mungkin kalau ini agak repot ya, menurut saya sih contoh yang paling dekat itu adalah bisnis-bisnis spiritualism. Misalnya di Jawa Timur ada pesantren yang misalnya ziarah atau datang bertemu dengan kiai atau habib gitu ya, kemudian berdoa bersama, lalu kemudian ada yang menjual macam-macam gitu. Itu kalau menurut saya bisa sih, karena kebutuhan aktualisasi diri, pengen dekat kepada orang-orang yang religius, beranggapan itu bagian dari kesalihan. Nah itu mungkin bisa, jadi teman-teman bisa cari ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Iya, silakan Mas. Kalau saya salah ya, yang saya pahami adalah fondasi dari marketing itu adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ada yang needs dorman atau needs yang setengah mati atau sementara. Nah, itu kan secara nggak langsung kita tuh nggak tahu. Tapi pas kita terkena stimulus tertentu, kita langsung mau deh. Nah, sebagai contohnya saya sendiri. Waktu itu saya pernah jalan-jalan di market, mall itu. Dan ada saya ketemu dia pakai bisnis ya, dia menjual tanaman apa, kayak Jepang itu.
Itu bonsai? Ya, bonsai. Nah, Huh? saya lewat, saya nggak tahu sama sekali itu bonsai itu apa. Terus si sales saya ini nempuk dan saya bilang, Mas, kamu kayaknya orang yang sendiri Mas, yang alone Mas. Terus, loh, kenapa? Ya, namanya dari jauh, kamu tuh namanya orang pendiri Mas. Oke. Balik sini Mas. Saya jadi oke lah ikutan. Terus dia jelaskan bonsai tree ini. Dia jelaskan dengan sebegitu antusiasnya bahwa kamu nggak akan merasa sendiri lagi kalau kamu ada bonsai tree, kamu kamu bakal dia merawat, tiap hari kamu bakal sebegitu apa ya? Bisa engage Ya, gitu ya. engage dengan saya pingin kali lihat hari besok karena saya ingin lagi merawat si bonsai. Si bonsai itu. Karena waktu itu saya nggak ada sama sekali latar belakang bonsai itu apaan. Ini entah kenapa pas dia menjelaskan, terus ya langsung Jadi tertarik? Iya, jadi Tapi kamu beli nggak? Iya, saya Berarti sukses ya penjualnya ya? saya bingung, dokter NSF itu sebegitu bagusnya sih dia bawa fondasi marketing itu lah menemukan niche yang betul-betul kita nggak tahu sama sekali apa sih. Nah, saya bingung sih kayak mana caranya apa sih faktor yang mempengaruhi stimulus tertentu yang membuat niche kita itu Jadi tumbuh? ya tumbuh ya. Walaupun sebenarnya sebelum itu kita Enggak. tahu ada. Iya. Oke, keren banget loh ini. Ini tuh pertanyaan yang super menarik ya. Ini mungkin kalau di bahasan tadi itu masih terlalu sederhana, tapi ini levelnya udah kompleks. Sebenarnya ini saya hold ini. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara dalam psikologi ada stimulus respon, bener nggak? Orang psikologi percaya stimulus respon kan? Satu. Yang kedua, kalau teman-teman ingat kajian psikodinamika, bahwa semua orang itu punya area hidden di area ketidaksadaran dia, bener? Benar. Saya yakin marketernya udah belajar itu. Ini menurut saya bukan ilmu ahli nujum ya, bukan dia mengira-ngira Mbak, you look lonely gitu kan ya. Kamu terlihat lagi jatuh cinta ya Mas ya gitu. Enggak. Tapi dia memang sengaja lemparkan stimulus itu, lalu dia berikan alasan tertentu dan tiba-tiba otak kita merespon, ih logis. Iya juga ya, gitu ya. Iya ya, aku kayak gini. Itu sama dengan teman-teman yang sekarang kalau nonton di live di TikTok gitu, ya kan? Itu kita tadinya cuma lewat-lewat aja. Terus lama-lama kita mikir, iya ya butuh juga ya penyaring yang seperti ini ya. Di rumah saringannya nggak kayak gini deh. Begitu kita beli, bener butuh, kadang juga enggak gitu ya. Tapi itu sistemnya dia blocking kita di saat itu. Lalu kemudian dia kunci. Ini juga permainannya sebenarnya psikologi banget ini sebenarnya. Nah, cuma kalau ini adalah POV-nya produsen ya, itu oke banget untuk ngejual buah produk. Tapi kalau kita POV-nya customer, kita harusnya jadi sadar ya, bahwa ternyata kita sudah dikendalikan kan. Nah, perilaku konsumen ini kan goals-nya dua. Satunya adalah bagaimana kita menjadi seorang produsen yang baik, bertanggung jawab, beretika ya. Yang kedua adalah kita sebagai customer yang mindful, yang sadar gitu. Gitu ya Mas. Jadi sebenarnya ini adalah tetap ibaratnya ilmu psikologi sih yang dipakai. Makasih ya Mas pertanyaannya ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman ada sebuah dinamika yang sering dimanfaatkan untuk menjual suatu produk, selling the products, yaitu dinamika needs, motive, and arousal. Daya dorong ya. Kenapa kemudian jadi ada motif? Coba teman-teman perhatikan di sini ya. Yang pertama adalah unfulfilled needs, wants, and desire. Setiap manusia itu punya kebutuhan, kadang-kadang juga ada rasa kosong. Sesuatu yang nggak berisi. Makanya banyak yang bilang, psikolog nih ya, jangan pernah ke mall kalau lagi lapar sayang. Pasti berujung kamu shopping. Nah, karena apa? Tidak berisi. Tapi kalau kita berangkat itu makan, ini banyak ya risetnya ya. Itu teman-teman mungkin nggak akan belanja hal-hal yang nggak penting. Tuku-tuku sing ora perlu. Kalau menurut saya itu kalau masuk ke Osam, itu adalah tuku-tuku sing ora perlu itu adalah Osam. Tiba-tiba jadi pengen gitu. Ih lucu jepitannya, ih lucu deh pulpennya. Nah, karena apa? Ada sesuatu yang kosong pada saat kita ke sana gitu. Lalu ada dorongan. Dorongan ini akan memunculkan namanya tension. Ketegangan di dalam sistem kepribadian kita. Jadi dia mendesak tuh. Kemudian timbullah dorongan drive dan akhirnya menjadi perilaku. Perilaku berubah menjadi goals, kebutuhan untuk dipenuhi. Lalu kemudian ini semua bisa dikurangi kalau kita sudah melakukan pembelian itu tadi atau mendapatkan produknya. Jadi inilah dinamikanya. Jadi sama kayak contoh Mas tadi, ya kan? Sebenarnya dia sistemnya adalah nembak kamu di depan, tapi kemudian dia tumbuhkan kebutuhan itu. Kamu lagi kesepian ya Mas ya? Langsung bilang, iya ya. Lalu dia bilang bahwa bonsai ini bisa bikin kamu bermakna dan kamu masih bisa bangun besok ada yang masih kamu urusin. Kalau teman-teman pernah baca buku mengenai cerita-cerita tentang suicide, buku itu produk nggak? Kenapa cerita-cerita mengenai self development, terutama pencegahan bunuh diri, itu kan membangkitkan kembali need dan motivasi kan? Bahwa masih ada mie ayam yang belum kita makan, masih ada drakor series yang belum kita tonton loh.
hidup dong sampai besok. Nah, itu yang sebenarnya. See how psychology it works? Keren ya? Nah, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada? Oke, kuliah kita mungkin sampai di sini dulu, tapi sebelum kuliah kita diakhiri nih teman-teman ya, saya mau memperlihatkan kepada teman-teman oleh-oleh. Nah, ini oleh-olehnya nih. Seperti biasa sesuai dengan RPS, setiap minggu kan teman-teman punya goals ya, punya goals, tugas. Nah, untuk sesi terakhir di kelas ini, yang pertama adalah itu, fenomena nongkrong di coffee shop. Siapa yang suka nongkrong di coffee shop? Boleh tunjuk tangan? Angkat dong yang tinggi, sama loh saya. Kopi favoritnya di mana Mbak? Fore. Oh sama nih anak Fore. Kalau saya aren latte, Mbak apa Mbak? Oh butterscotch. Oh ya, itu kayaknya gurih banget ya? Iya. Kalau Mbak di mana? Oh Fore. Sukanya apa? Oh sama juga, oh bestie ini. Yang lain, mungkin yang laki-laki, Mas minum kopi nggak Mas? Oh minum di rumah. Oke. Tapi nggak senang nongkrong di coffee shop gitu? Kalau gas, Ya. Ada yang sama nggak Mas saya suka kopi? Coffee misalnya. Bacanya apa sih? Kopi. Oke, fine. Maafkan. Ada yang suka kopi? Strong ya? Iya. Oh ya oke. Saya kalau nggak strong nggak melek kalau pegang laptop. Nah, coba dari fenomena ini yang mungkin teman-teman lihat atau rasakan sendiri ya, di sini dikatakan bahwa jika kita sebagai konsumen sebenarnya kebutuhan apa sih yang mendorong kita untuk nongkrong atau beli kopi? Kalau tadi Mas kayaknya mungkin apa benar karena nugas? Nugas ya. Nah, penugasan teman-teman di minggu depan tolong diperhatikan dan boleh teman-teman catat. Ini tugas individual ya. Jadi silakan teman-teman nanti kerjakan. Yang pertama adalah amati fenomena di sekitar Anda tentang masyarakat yang hobi olahraga. Konon Gen Z itu sekarang adalah generasi yang paling sadar. Terus Rafa ya, yang harus begini gitu ya. Terus kelihatan gitu ya berapa kilometer, pace-nya berapa gitu ya. Nah coba teman-teman amati itu, yang lari, jogging, yang saat ini sedang trending, kemudian kaitkan dengan dinamika needs, motivasi, dan kepribadian. Silakan nanti teman-teman tuliskan analisisnya, lalu di-email ke saya 1 hari sebelum perkuliahan ini kita mulai. Gitu ya. Teman-teman boleh datang ke Mandala Krida misalnya, atau yang sama dengan saya di utara, di daerah stadion yang lain atau dimanapun. Bisa lihat ada foto you juga kan, jadi muncul kan ya. Itu gara-gara kita senang itu nggak sih? Bisa jadi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, perkuliahan hari ini. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup? Sudah? Terima kasih untuk kehadirannya di perkuliahan ini. Saya senang sekali bertemu teman-teman. Kita akhiri kuliah ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.